salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Ustadz Mujib wekdal saha sasana kawula aturaken. Sumangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah amma ba'dah al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Hasanah On Air, manapun beliau berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Imron, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Indasa dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah yang hadir pada malam hari ini, zikir sholawat nariyah, Darul Hikmah, Darus Syafa'ah, Sabadin Akhirat, Nur Muhammad Permukota, Rodotus Salam, Nurul Ihsan, Ikadamit, Sa'adah, dan juga WMIT Kawangi atau yang mewakili, yang hadir di aula Hasanah On Air dalam rangka ngrawuhi menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah, derek-derek amang ayu bagian, derek-derek mengaminkan menapa ingkang dados hajatipun Sohibul Dakwah, inggih menika hajatipun Ibu Hayatun sekeluarga yang menikahkan tasyakuran putranya yang menikah pada saat ini, yaitu beliau Mas Budi Pramono dan Mbak Wakhossarohmana, dan juga pernikahan beliau keluarga kita Hasanah On Air, Mbak Marni dan juga Mas Mutiur Rahman. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan hajat Bu Hayatun, hajat Bu Marni, mudah-mudahan senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan beliau niki dipun dadosaken pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan ingkang pikantuk barokah, pernikahan ingkang tansah nampi berkah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan pernikahan yang beliau laksanakan pada saat ini, dari tasyakurannya, kalau Mbak Marli sudah beberapa hari yang lalu ijab kabulnya, mudah-mudahan kita doakan dipun paringono pernikahan sing barokah saengga saged kaparingan dzurriyyah ingkang saleh lan salihah, saged dados putra putri ingkang beto manfaat kadang tiyang sepahipun, semanfaat dunya manfaat akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun
apapun aktivitasnya, pada malam hari ini perkenankan saya memberikan sedikit wejangan kepada mempelai berdua karena ini mantannya dua pasang ya. Utamanya yang mendengarkan ini Bapak Mutiur Rahman yang berbahagia dengan Mbak Marni yang juga bahagia sekali pada malam hari ini. Saya yakin ini Pak Mutiur Rahman gendera mendengarkan ini insyaallah. Nyuwun sewu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Nyuwun sewu Mutiur Rahman. Mutiur Rahman. Nggih. Oh, oke. Mutiur Rahman ya. Mau macane kok sak lewatan Mutiur Rahman ya. Mutiur Rahman. Dan juga Mas Budi Pramono dan juga Wakhosar Rahmana. Semantan tua ya oleh ngrungokno, lek ora ngrungokno ya ora apa-apa. Niki tak ngomongi manten nom soalnya bolak-balik ya tak omongne niki. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya manten nom niki nggih, manten baru. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan sebagaimana pengantin baru sampai ono lagu duhai senangnya pengantin baru. Apa nggih? Duduk sambil bersendau kurang. Senenge manten anyar memang luar biasa. Oh, kaya tau dadi manten apa nggih, kelompok nate dadi manten. Senenge memang mboten kaya senenge manten anyar. Maka saya mengingatkan Mbak Marni dan juga Mas Mutiur Rahman dan juga Mas Pramono dan juga Mbak Wakhosar Rahmana, ingat uzkurullah fir rakha'i yazkurkum fis sidda niki sing sering kula aturaken bahwa kehidupan bahtera rumah tangga tak seindah yang kita bayangkan, karena betapa sulitnya mengarungi bahtera rumah tangga niki, banyak badai, banyak ombak besar yang akan menerjang dalam sebuah bangunan bahtera rumah tangga kula panjenengan. Maka sebelum itu terjadi, maka biasakan apa ingkang dipun dawuhaken para ba'dul hukama, bahwa panjenengan berusaha untuk menyisihkan sedikit hati panjenengan untuk zikrullah di tengah-tengah posisi seneng panjenengan niku wau. Mudah-mudahan dengan itu dijanjikan bahwa barang siapa yang bahagia tapi ketika bahagia mau mengingat Allah, sedikit hatinya disisihkan untuk Allah, maka Allah akan berikan balasan yazkurkum fisida, maka Allah akan mengingat kalian ketika Anda dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang boten menyenangkan. Allah akan mengingat kula panjenengan, yang artinya jikalau panjenengan menjumpai ketidakenaan dalam membangun bahtera rumah tangga, insya Allah mboten suwi-suwi upama gak duwe dhuwit, leran duwe dhuwit ras suwi, upama ya tukaran karo bojone, lah tukaran gak suwi-suwi. Iku barokah napa ketika jenengan dalam kondisi yang bahagia, coba sisihkan sedikit saja hati jenengan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah lakukan yang terbaik, berbuatlah baik semaksimal mungkin kepada orang tua kalian, kepada mertua kalian. Karena berbuat baik kepada orang tua dan mertua menjadi kunci kebahagiaan panjenengan di dalam membangun bahtera rumah tangga. Niki sampean titeni omongan kula niki. Dengan kepengen duwe zuriyah sing bakal ditoto Allah, zuriyahe dadi zuriyah sing bener-bener saleh salihah. Ditoto Allah sembarangane, mbuh rezekine, mbuh ngilmune, mbuh jodhone ditoto karo Allah. Lakukan satu hal ini, muliakan kedua orang tuamu, muliakan kedua mertuamu. Jangan ada beda antara mertua dengan orang tua. Sekali jenengan membedakan mertua karo wong tua, berkurang takzim panjenengan kepada orang tua. Makanya tidak ada bahasa mertua itu mboten enten sebetulnya. Tidak ada. Ketika sudah menikah, orang tua panjenengan ya orang tua kula Mas, jare sing lanang ya ngono, wong tuamu dik ya wong tuaku. Sehingga monggo bareng-bareng bagaimana memuliakan 4 orang ketika masih ada, muliakan semaksimal mungkin. Bahkan jangan sampai melupakan orang tua ini. Coro jenengan nembe medal-medal ngoten ya. Jalan-jalan neng Lampung, jalan-jalan neng Cilacap, neng pundi? Nanti kotane Cilacap niku. Kroya. Ojo sampai lali. Bawakan oleh orang tua panjenengan nalika sedang keluar rumah ini,
mbah digawakno sate, mbah ditukokno jeruk, Masya Allah. Bukan jeruknya yang menjadi kebahagiaan orang tua, tapi kepedulian panjenengan kepada orang tua yang bikin orang tua bahagia. Dan kita tahu bahwa bahagia orang tua karena kita, subhanallah, berkah akan mengalir kepada kita semua karena orang tua telah mendapatkan kebahagiaan karena kita. Ini yang harus dicatat di dalam membangun rumah tangga. Bene keluarga panjenengan iso dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, zuriyah ditata Allah dadi zuriyah sing saleh-salehah. Niki jenengan catat Mbak Marni, Mbak Wakasarrohmana. Yang berikutnya yang perlu panjenengan perhatikan adalah di dalam membangun rumah tangga ini panjenengan harus tahu bahwa mensatukan dua karakter yang berbeda tidaklah mudah, Mbak Marni, Mbak Mas Mutiir Rahman. Ya lek saya mantan anyar entute rong patek krungu. Nggih, nek mantan anyari rong patek krungu entute. Mbak Marni yo rong tau krungu entute Mas Mutiir Rahman. Mas Mutiir Rahman yo rong tau krungu entute Mbak Marni. Mbak Pas Pramono yo rong tau krungu entute Mbak Wakasarrohmana. Mbak Wakasarrohmana yo rong tau krungu entute Mas Budi. Ijek seminggu rong minggu, sesasi rong sasi. Tapi engko genep setahun, walah nuntut beruduh le. Yo ngalah. Sing wedok barang serang disungkan karo sing lanang dar. Orang ngentut tagimu yang rumah sakit malah nyeneni sing lanang. Dek ngentut lho malah nyeneni sing lanang. Nyapa bene ngentut, orang ngentut malah di rumah sakit dan seterusnya. Inilah yang akan sulit dihadapi orang membangun bahtera rumah tangga jikalau kita tidak bisa memahami bahwa dua karakter yang berbeda menjadi satu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ini sering saya sampaikan, pengantin ini sering saya sampaikan ini. Tapi ini juga saya sampaikan kembali pada mempelai berdua ini sebagai pengingat untuk kita menjadi catatan bangun rumah tangga iki ngono kuwi. Dan diketahui ini Mbak Marni, Bu Hayatun, hajatan panjenengan pemecah rekor di Hasanah untuk yang pertama kali. Hajatan dihadiri hampir 250 orang, subhanallah, luar biasa. Ini pemecah rekor Hasanah pertama kali hajatan sampai mencapai hampir 250. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Subhanallah luar biasa. Bon. Sehingga apa yang perlu dilakukan untuk mensatukan dua karakter yang berbeda? Nah, niki. Sehingga apa yang dilakukan Pak Ustadz agar dua karakter yang berbeda menjadi satu, kemudian satu karakter yang sehingga dia bisa menjadi seia sekata bagaikan mobil dan bensin, maka lakukan yang apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pahami pasangan kalian masing-masing. Ketika panjenengan kepingin ketika panjenengan kepingin mensatukan dua karakter yang berbeda, yang saya katakan itu tidak sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat, dan memang harus terjadi dalam membina rumah tangga. Harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena tanpa jenengan mensatukan dua karakter yang berbeda ini, tidak mungkin panjenengan akan menikmati keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini dipun perhatosaken. Lek sampai mboten iso menjadi satu dua karakter yang berbeda ini, sulit panjenengan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka untuk mengetahui bagaimana agar kita bisa memahami karakter pasangan kita masing-masing, yuk jenengan belajar pahami apa yang menjadi kesukaan pasangan panjenengan, dan pahami apa hal-hal yang tidak menjadi sesuatu yang disukai dalam pasangan panjenengan. Nanti Anda akan tahu karakternya seperti apa. Pahami niki apa sing dadi kesenengan pasangan jenengan, perhatikan. Dan apa yang sesuatu menjadi kebencian dari pasangan panjenengan, ketika kedua pasangan sudah bisa menguasai, bahkan sudah bisa mengetahui bahwa pasanganku iki bojoku senengane lek ngene, terus bojoku kuwi gedhinge nesune lek pas ngene. Ketika kedua pasangan saling mengetahui ini semua, dan namanya cinta, sering saya sampaikan, orang yang mencintai takut untuk menyakiti hati orang yang dicintai. Tak katakan bolak-balik, seseorang yang mencintai kekasihnya, maka dia takut apabila kekasih yang dia cintai akan kecewa hatinya karena ucapan kita, karena kelakuan kita. Jaga cinta ini agar terus bersemi,
Maka menjaga cinta agar terus bersemi adalah lakukan. Jangan sampai kecewakan orang-orang yang kita cintai. Sekali kalau penjenengan mengecewakan orang-orang yang kita cintai, cinta kita bisa hilang di hati mereka. Ini yang sangat perlu kita perhatikan, ibu-ibu, khususnya mempelai-mempelai berdua yang berbahagia. Sehingga ketika dua karakter sudah diketahui, bojoku sing disenengi apa ya? Bojoku senengi modelnya apa ya? Yang dibenci suamiku itu apa? Si suami juga demikian, istriku senengannya apa? Dan istriku kebenciannya apa? Ketika mereka pasangan sudah menguasai ini, karena dia mengatakan bahwa dia cinta, maka akan mewujudkan apa yang dicintai, apa yang disukai, dan akan menjauhi dari apa yang dibenci. Ketika suami istri sudah meletakkan rasa yang seperti ini, insya Allah keluarga ini akan terbangun, cinta akan bersemi, tambah tua tambah seneng, tambah tua tambah seneng, orang tambah tua tambah wahleh. Tidak mungkin ini terjadi, dan ini akan bisa dilakukan oleh pasangan ketika menikahnya. Man nakahalillah, kata Rasulullah, wa ankahalillah istahaqqa wilayatallah. Barang siapa menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka orang yang menikah karena Allah ini akan berhak untuk menjadi kekasih Allah. Dan kita tahu kalau ada orang menjadi kekasih Allah, apa yang terjadi? Ketika orang menjadi kekasih Allah, apapun yang kamu minta, karena kamu jadi kekasih Allah, Allah akan berikan. Dan tentunya Allah akan memberikan yang terbaik untuk para kekasih-kekasihnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ini akan terwujud. Sehingga apa? Ya Allah sing lanang ngati-ngati, aku arep berusaha. Nalika bojoku geding, nalika aku ngene, aku tidak akan pernah melakukan hal ini. Karena itu menjadi kebencian pasangan saya, dan saya mencintai pasangan saya, maka saya meninggalkan sesuatu yang menjadi kebencian pasangan saya. Sehingga keduanya memahami, ya Allah, yang ada apa? Tidak mungkin sang suami akan membuat sang istri sakit hati, dan sebaliknya sang istri tidak mungkin membuat hati suami sakit hati. Sehingga apa? Yang munculnya keindahan dan keindahan dan keindahan. Ini namanya orang menemukan karakter, dan inilah yang disebut dengan mensatukan dua karakter yang berbeda. Ibu, mbak-mbaknya yang cantik-cantik yang dirahmati Allah pada malam hari, subhanallah, luar biasa. Dan juga saya mengingatkan pada Mbak Marni, juga Mbak Muakhosarah, bahwa subhanallah, bagaimana tugas seorang istri begitu berat. Suami pun juga lebih berat, karena suami bertanggung jawab dunia akhirat agar istrinya bisa masuk surga. Wong lanang iso katut dosa, mergo sing wedok nglakoni dosa, nggih. Angele wong lanang ora melok nyapa-nyapa, moro-moro katutan dosa mergo sing wedok duwe dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Teko pundi wae kula matur lali ya. Tekan Ibu. Subhanallah, tugas seorang perempuan ya. Tugas seorang perempuan begitu beratnya, Mbak Wakhosarah dan juga Mbak Marni. Ini juga sering saya sampaikan, tapi berhubung ini hari pernikahan panjenengan, tasakuran pernikahan panjenengan, maka saya sampaikan pada malam hari ini tentang panjenengan. Tak baleni malih penjenengan ben bodoh amat yang mantan tua aku kurung ngaji kuwi ben. Yang penting saya mengingatkan penjenengan. Sampai-sampai ini terbukti bahwa Masya Allah luar biasanya Nabi Muhammad SAW di dalam mengarahkan bagaimana seorang istri punya tugas berat untuk melayani sang suami. Sampai diceritakan pada suatu ketika orang Arabi mau masuk Islam, ya, wong Arabi niku pengen mlebu Islam. Ketika dia masuk Islam, dia meminta pada baginda Nabi, fa'arini syai'an azdadu bihi yaqinan. Kanjeng Nabi, kula pengen mlebu Islam Kanjeng Nabi, dan saya siap menjadi orang yang beragama Islam, tapi tolong tunjukkan kepada saya sesuatu bikin menambah saya yakin tentang panjenengan sebagai Rasulullah SAW. Ini orang Arabi bilang pada baginda Nabi. Nah, terus jenengan nyuwun apa? Ma turid? Apa yang kamu kehendaki agar bisa menambahkan keyakinan kamu? Orang Yahudi bilang, ud'u tilka sajarah.
jenengan timbali sajarah itu untuk datang ke sini. Saya ingin tahu dan jenengan itu nabi betul dan bisa menambah keyakinan saya, tolong panggilkan sajarah itu untuk datang kemari. Subhanallah, akhirnya Nabi melakukan apa yang diminta atas izin Allah. Wit-witan niku ditimbali Rasulullah dugi tenan yo ndoyong kondoyong ngalor, kondoyong ngidul yo ngidul, penjabut seakar-akarnya, juga menjabut seakar-akar dhewe. Pohon ini mengangkat akarnya kembali sendiri, kemudian dikembalikan juga kembali dengan sendirinya. Akhirnya orang Arabi ini meyakini bahwa panjenengan betul-betul Rasulullah. Sehingga dengan keyakinan yang kuat ini, orang Arabi itu sampai matur teng baginda Nabi kados mekaten. Wassalamtu alaihi. Faqala Arabi, hasbi, sampun cekap Kanjeng Nabi. Sampun cekap. Saya tahu jenengan Rasul betul, jenengan Rasul yang betul, saya betul percaya betul. Cukup Nabi, cukup itu menjadi tambahan keyakinan saya di Islam panjenengan. Karena dia dituduhno karomai Kanjeng Nabi sing kados ngeten iki wau, akhirnya ki ambek kok matur, nggih. Akhirnya orang Arabi niki sampai matur fa amaroha farajatu fadarat uruquha, ya akhirnya balik ini hayatu diperintahkan balik malih untuk bisa berdiri lagi pohon itu, sehingga Arabi mengatakan idzan li ya Rasulullah, izinkan kami, idzan li ya Rasulullah, izinkan kami ya Rasul, izinkan aku ya Rasul. Fa'aqbalu ra'saka, kula kepengin mencium kepala panjenengan, warijlaika dan kedua kaki panjenengan ya Rasul. Aku percaya panjenengan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan memang betul-betul kekasih Allah, saya percaya. Karena itu izinkan aku mencium keningmu ya Rasul. Kata orang Arabi ini, izinkan saya mencium kening panjenengan. Setelah monggo, Kanjeng Nabi monggo, silakan Anda cium saya. Kemudian dia minta izin lagi, izinkan saya mencium kedua kakimu ya Rasulullah. Akhirnya monggo. Tiba-tiba setelah diizinkan semua itu, fa'adzana lahu faqabbala rasahu wa rijlaihi faqala, wis diizinno ngambung keninge, ngambung kedua kaki Nabi, dadak sik matur nek ata'zin li an asjuda laka ya Rasul, izinkan aku untuk bersujud kepadamu ya Rasul. Orang Arab ini wis diizini mencium kening Rasulullah, diizinkan mencium kedua kaki Rasulullah, isih kurang terima, saking merasa cukup tambahan keyakinannya akan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga dia minta izin, ya Rasul, izinkan saya untuk saya sujud di depanmu ya Rasul. Izinkan saya sujud di kakimu ya Rasul, kata orang Arabi. Sehingga ketika dapat izin faqala la tasjudli, Nabi menjawab, janganlah engkau bersujud kepada aku wahai Arabi. Wala yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi, tidak ada sujud seseorang kepada seseorang yang lain dari kalangan sama-sama makhluk. Tidak ada aturan sujud makhluk sujud ning gone makhluk. Mboten enten. Kondene neng kiai kepengen dihargai sampai nyujud, itu tidak benar kiainya itu. Ya, ono kiai njaluk dihargai, kula niki duwe dulur niku mondok ning gone kiyaine niku kapan soal mulai koratan karo kon ndoprok mlakune. Wis diatur, wali-wali murid gak sampe Mbah Yai sandale koratan dicepot, terus mlakune wis ndoprok. Walah. Kok eramen dadi kiai kok larang regane. Kalau dikongkon loh, betul karpe dewi, karpe wali murid malah gak masalah. Karpe kiai ini lah, itu perkara itu kongkon. Ya Allah ya Rabbi, begitu merasa tinggi derajatnya mereka di hadapan Allah banding wali murid yang lain. Padahal belum tentu wali murid lebih tinggi derajatnya daripada kiainya. Kados ngaten niku hasanah, banyak orang yang lebih mulia daripada yang ngaji pada hari ini. Saya ngaji seutak-utuk jenengan pun taatine ya pun kata alhamdulillah. Lah kok kaya ngono. Maka Nabi mengatakan la tasjudu li wa la yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi. Jangan kau bersujud padaku Pak Arabi, karena tidak ada sejarah, tidak ada cerita manusia sujud dengan manusia. Tidak ada, tidak boleh. Maka Nabi lau kuntu amiran ahadan bidzalik, andai aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan sujud kepada seseorang, maka baginda mengatakan
la amartul mar'ata antas juda li zaujiha ta'ziman li haqqihi. Pak Arabi kata Rasulullah, andai aku diberi kewenangan Allah, andai loh, bayangkan aja salah tompo loh nggih. Andai aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kewenangan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka yang saya perintahkan pertama kali adalah seorang istri. Saya perintah untuk sujud pada suami karena begitu tingginya hak suami yang harus dipenuhi seorang istri. Andai Allah memberi kewenangan Nabi untuk memerintahkan seseorang sujud dengan seseorang, dipahami? Itu salah tompo, ya? Dipahami ngaji on air ini, dipahami tenang, itu salah dia salah tompo. Andai, maka karena tidak dibolehkan maka Nabi tidak memerintahkan itu. Andai artinya apa? Kita sebagai umat yang cerdas akan bisa mengambil sikap bahwa subhanallah, begitu besarkah hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Sampai Nabi memerintahkan, andai diperbolehkan aku memerintahkan seseorang sujud dengan seseorang, maka perempuanlah yang saya perintahkan untuk sujud di hadapan suami. Mulane ngeten iki nuduhno lek wong wedok ora oleh kurang ajar karo wong lanang, ngono lho Bu. Lho sing lanang nganyel le. Wong alam ramel-ramel lan kula ndak ikut-ikutan niku. Sing lanang nganyel apa piye yo. Ya Allah, makanya membangun rumah tangga seorang istri, saya katakan ketika perempuan sudah diakad nikah, setelah perempuan sudah dinikahkan oleh ayahandanya atau mbahnya atau saudara kakeknya atau saudara bapaknya atau saudara laki-lakinya, ketika dia ada suami yang mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah bi mahril mazkur halan, maka seorang istri, perempuan yang diterima akad nikahnya niki, angkah tuka wazawaz tuka Mbak Marni binti Mbok, terus pas Muti Rahman mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril mazkur, artinya Mbak Marni seketika itu satu langkah dekat dengan surga, satu langkah dekat dengan neraka. Tinggal pilih panjenengan, perempuan yang memiliki suami dekat dengan surga, tapi dekat juga dengan neraka apabila panjenengan tidak mampu bagaimana menjadikan suami menjadi yang paling istimewa dalam hidup panjenengan sampai ngalah wong tua panjenengan. Tapi berbeda dengan suami, tetap orang tua yang nomor satu, nomor dua adalah istri. Ini wong lanang. Nah, wedok nomor satu suami, nomor dua wong tua, akhirnya wong lanang nomor satu orang tua, nomor dua adalah istri. Subhanallah. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, seorang suami juga punya tanggung jawab yang berat. Kenapa tanggung jawab berat? Makanya sering saya sampaikan, ketika seorang suami mengizinkan sang istri pergi ke luar negeri, berbagai risiko harus ditanggung seorang suami, karena dia tidak mengetahui bagaimana keadaan istrinya di luar negeri sana, dan dia sanggup harus siap menerima konsekuensinya di dalam sang suami mengizinkan istri ke luar negeri. Ketika ada hal-hal yang terjadi pada istri berbuat dosa, maka sang suami juga akan mendapatkan catatan dosa karena dosa yang dilakukan seorang istri akibat diizinkan suami pergi keluar. Maka ibu saya sampaikan, panjenengan yang punya suami, izinkan suami keluar lagi, jaga amanah suamimu, jaga betul kepercayaan panjenengan. Lakukan yang terbaik, hargai suamimu dengan cara apa? Lakukan, hindari kemaksiatan. Artinya perempuan yang menghargai suami bukan hanya melakukan kebaikan secara zahiriyah, tapi lakukan yang terbaik. Jangan menambah beban suami, apalagi menambah beban dosa. Ini yang tidak perlu dibuat orang. Kenapa demikian? Dalam kaidah fikih dikatakan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ketika seorang suami berikan ridho kepada istrinya pergi ke negeri, apapun yang terjadi di sana berarti sang suami. Itu saya minta, saya mohon pada ibu-ibu semua yang meninggalkan suaminya, suami sampun mengizinkan panjenengan, jangan sampai menambah beban suami berbuat dosa karena perilaku panjenengan yang di luar sana tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah, dengan tergabungnya panjenengan di majelis taklim niki subhanallah, Mbak Marni juga betul membuktikan, ya, walaupun sudah pulang di Indonesia tapi tetap sambung dengan saya. Ya, sering wi'anan kalih kula, subhanallah, luar biasa melakukan atau mempraktekkan ilmu mungkin seperti itu.
Dan insya Allah hari raya nanti muka-muka pandemi sudah hilang ya. Beliaunya mau datang ke Tulungagung, insya Allah kita doakan muka-muka niatnya dikabulkan oleh Allah. Terus sambil yo josek Mbak. Sambil yo cinta ini soal anak ikut tahun ya. Betul benar hamil jangan perjalanan jauh, jaga kehamilan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah. Pun ngantuk dereng Bu? Dereng Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu saya sampaikan ya, ada ngantuk insyaallah nggih subhanallah. Kula nembe ngisi teng manten ya dari habis maghrib mengikuti khutbah nikah sampai pasrah mantan sak moyondoe niku nembe pulang saya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu disampaikan kepada Mas Mutiir Rahman dan juga Mas Budi Pramono. Subhanallah, ada hak yang harus dilakukan oleh seorang suami, hakun mar'ah ala zaud, hak seorang istri yang wajib bagi seorang suami. Walaupun saya sering mengatakan berkali-kali hari ini tak ulang kembali tentang panjenengan, bene apa? Bene panjenengan bisa mendengarkan bagaimana tugas seorang laki-laki itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hak yang disampaikan? Annahu diulah fakih rahimahullah hakul mar'ah ala zaud khamsatu asya. Hak seorang perempuan yang wajib untuk dipenuhi seorang laki-laki 5 hal. Yang pertama adalah ayuh dimaha min wara'i satrin wala yad'uha takhruju min wara'i satri fa innaha auratun wa khurujuha ismun. Ini menjadi beban berat seorang suami, harus menjaga betul istrinya dari segala hal, memberikan yang terbaik kepada istri, ya. Tidak boleh sembrono ini pada seorang istri, ya. Memberikan nafkah lahir batin menjadi kewajiban seorang suami. Yang kedua, wasani ayu al-limaha ma tahtaju ilahi minal ilmi mimma la budalaha min ahkamil wudu was sholawat was saum. Bagi seorang suami wajib mengajarkan ilmu agama yang wajib diketahui oleh seorang perempuan, di antaranya bagaimana toharah yang benar, bagaimana sinabat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Ini sesuatu yang wajib untuk diajarkan seorang suami kepada istri. Maka Mas Mutiir Rahman, nek bojo jenengan melo on air senengo, jangan kamu halang-halangi jenengan dienakno karo on air niki. Ya Allah, bojoku iso pinter mergo melo on air, dadi jenengan rasah bingung-bingung napa ngulangi dhewe. Maka seorang suami boleh melarang istrinya bertolabul ilmi selama suami mampu mengajarkan sendiri. Lan jenengan tere mampu monggo silahkan dipengen ngaji. Mbak Marni ora usah ngaji. Dek Marni ora usah ngaji. Tak ulang dewi ya. Nah itu silakan, bahkan lebih baik itu daripada bojone ngaji, itu lebih baik. Dan ngaji orang-orang enggak keluar rumah kan enak aja kan, enggak keluar rumah, enggak samar pokoknya. Ya. Kenapa izinkan? Subhanallah, ini menjadi berkah kehidupan. Lalu saya itu selalu berharap ya Allah, jamaah-jamaah ini nanti setelah pulang muga-muga pengaji. Insya Allah barokah dengan mengurip ya. Insya Allah. Jamaah rahmati Allah, ajarkan ilmu agama, ajarkan toharah yang benar, ajarkan jinabat yang benar. Ajarkan wudhu yang benar, ajarkan sholat yang benar, ajarkan puasa yang benar. Poso sing bener iki ya, lha poso pokok ramangan ya wis lho. Aja ngono, poso ki ana aturan. Lek posone wajib, maka niatnya harus tabyitun niat. Yo nginepaken niat sing maknane harus diniatkan di waktu malam. Sebelum subuh lek meng poso Ramadan kudu wis niat. Atau mempuasa pengkodok Ramadan ya kudu diniatno sadurunge subuh utawa poso nazar. Upama Mbak Marni duwe cita-cita ya Allah, andai saya menikah dengan Mas Mutiir Rahman, saya berjanji pada panjenengan ya Rabb saya akan puasa 10 hari. Maka puasa 10 hari juga wajib, maka harus tabyitun niat sebelum subuh. Ya Allah, kula poso nazar, niat poso nazar. Nah, inilah puasa perlu diilmuni, tidak super puasa, tapi diilmuni. Tapi untuk puasa sunnah silahkan sebelum matahari tergelincir masih boleh kita niat. Artinya puasa pun ada ilmunya. Tugas orang sunnah ajarkan ilmu agama
yang wajib untuk diketahui seorang istri, di antaranya ngerti bagaimana thaharah, ngerti bagaimana nyuci baju yang suci, karena bersih belum tentu suci, tapi kalau suci dipastikan bersih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ini kewajiban seorang suami harus mengajarkan istrinya. Maka kabarkan suamimu, wahai suamiku, alhamdulillah aku di Taiwan bukan hanya menambah pundi-pundi kekayaan, tapi menambah pundi-pundi ilmu. Alhamdulillah. Izinkan aku untuk mengaji, wahai suamiku. Ini menjadi kewajiban seorang suami. Yang berikutnya kewajiban seorang suami yang ketiga, al-halal, wajib memberikan makan pada istri makanan yang halal. Kenapa halal menjadi kunci? Karena fa'innal lahma idza nabata minal haram yazughu binar. Karena daging yang tumbuh berkembang dari makanan yang haram akan dihancurkan dengan api neraka. Masya Allah. Yang keempat, alla yazlimaha, hendaknya seorang suami tidak boleh mendolimi kepada istrinya. Kenapa? Fa'inha amanatun indahu, karena istri adalah amanah dari Allah, maka jangan sampai kau mendolimi. Kalau ada suami dolim pada istrinya, menganiaya secara fisik, menganiaya secara mental, artinya Anda menyia-nyiakan amanah dari Allah. Ingat, istri adalah amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah, maka tidak boleh didolimi. Artinya, jangan kau bikin sakit hati istrimu. Subhanallah. Angel di bojo ngono ora bejo ya, Bu. Di bojo gak bikin sakit hati istri, ndahne bejone. Hanya suami yang bisa menganggap bahwa istri amanatun minallah, yang akan bisa menjaga hati istrinya, yang artinya tidak akan pernah mendolimi. Mas Muti Rahman, Mas Budi Prakoso, Mas Budi Pramono, tak kasih tahu berkali-kali. Seorang suami ketika membuat susah hati istri, ketika suami membuat sakit hati istri, rezeki suami akan tersendat. Rezeki suami akan diseretkan oleh Allah, akan disempitkan oleh Allah, karena kamu telah menyia-nyiakan amanah dari Allah. Bojo amanah saka nggone Allah, anak yo amanah saka Allah bagi seorang suami. Maka hargai istrimu, maka jangan jadikan pembantumu, jangan jadikan gedibalmu istri yang harus dimuliakan, karena istri adalah amanah dari Allah. Bentuk panjenengan menghargai Allah ketika panjenengan mampu menghargai amanah. Panjenengan mengagungkan Allah ketika panjenengan mampu mengagungkan istrimu. Istriku adalah segala-galanya. Istriku segala-galanya. Ini menjadi prinsip yang harus ditancapkan dalam hati seorang laki-laki. Istriku adalah pahlawanku. Istriku adalah pahlawanku. Makanya sering ada ustadz yang mengatakan, kenapa istri tidak dijadikan dari kaki? Karena istri bukan untuk diinjak-injak. Tapi yang poin adalah istri adalah amanah dari Allah. Yang artinya sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bisa menghargai istrinya, laki-laki yang bisa memanjakan istri. Ya, mulane Bu, mulane Mas Muti Rahman, manjakan istrimu, seminggu pisan jak ning toko emas. Mas Muti Rahman geleng-gelengi, waduh, seminggu pisan bojomi jakan ning toko emas, delok tok. Ora tuku lho, delok tok. Delok tok. Dadi ning toko emas, nyapa? Wis tok. Bareng teko kono nyapa Mas? Lagi milion besok lan duit dijumpo. Milion dhisik saiki. Kamele pripun to, Pak? Terus pundi? Terus pundi? Kamele pripun? Ya kok diomongi soal duit ya Bu ya. Soal duit Dik. Ngono wong tok wis saweneng kok dijak ndelok toko emas tok wis saweneng. Subhanallah, manjakan istrimu. Suami yang baik adalah suami yang bisa memanjakan istrinya, tapi jangan berlebihan karena dikhawatirkan kalau istri terlalu dimanjakan ngelunjak soalnya. Dilarang ini, tapi manjakan sewajarnya, jangan berlebihan manjakan istri, karena kalau istri terlalu dimanjakan akhirnya wong lanang ketibal. Kulane dia eling-eling diinginkan Nabi dalam riwayat man tazawwaja imra'atan li jamaliha. Barang siapa yang menikah perempuan karena kecantikannya, lam yazidhu illa zulla, orang ini tidak akan ditambahkan oleh Allah apa-apa
kecuali kehinaan yang ditambahkan Allah. Kira wong lanang rabi wong wedok mek krana ayune. Akhirnya tinggal ketibal wong lanang. Mergo sing wedok ora tau mambu on air, sing wedok ora tau mambu ilmu agama. Nauzubillahi min dzalik. Man tazawwaja imra'atan limaliha, sing sapa wong lanang rabi wong wedok krana bandane, lam yazidhu illa faqra. Allah tidak menambahkan apa-apa pada suami itu kecuali nambah umur, tambah tahun, tambah melarate, pergole rabi bukan karena Allah tapi karena hartanya. Nah, disinilah tugas seorang suami, manjakan istri. Jangan sampai seorang suami dolim pada istri. Nah, dosa. Kenapa dosa? Karena istri amanah Allah, amanah untuk dijaga, bukan untuk dianiaya. Wah, jenengan di bojomu. Iya gitu. Ya Allah, sering berondo-berondo. Rezeki kepadaku suami yang seperti ya Rabb. Subhanallah ya. Maka inilah yang terakhir, tugas seorang suami adalah apa? Tugas orang al-khamisu in tatawat alaihi yahtamilu dzalika minha nasihatan laha li fi amrin huwa abdaru biha mimma waqat fihi. Yang kesimpulannya begini, tugas seorang melapor niki. Apabila Mas Muti Rahman digremeng karo Mbak Marni, Mas Budi digremeng karo Mbak Wakosatur Rahmah, Wakosar Rohmana. Apabila seorang istri sedang ngomel, kewajiban seorang istri adalah siap menahan diri. Empeten rungokno sakarepmu ngomelo. Iki tugas wong lanang, kewajiban lanang iku. Lek duwe bojo juweh-juweh, duwe bojo kok ceruwiwise pitung penyukur, nalika wong wedok ngomel-ngomel iki wong lanang kewajibane apa? Mendel, tahan diri. Pahamono penyakit wong wedok niku siji, kapan awake kesel, kumbah-kumbahan sak umbruk, kurah-kurahan sak umbruk, terus ora duwe-duwe pisan. Niku penyakit wong wedok mesti gremeng konslet. Engko tokne ae Mas Muti Rahman, tokne ae ora meneng dhewe. Ganceng ae kono-kono, ora meneng dhewe. Kesel wong nggo ngomel kesel. Iya, meneng dhewe tokne ae. Lah ini menjadi kewajiban laki-laki. Lek digremeng kan meneng lek mbok adoni, mbok iso menjadi pertengkaran, menjadi urusan yang membahayakan rumah tangga panjenengan karena sudah abdu argumen seperti ini. Akhirnya junjung konon junjung kene, emosi akan melonjak sehingga menjadikan perpecahan dalam rumah tangga. Maka agama mengajarkan jadi wong lanang kon sing bijaksana kalau ingin menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Yang terakhir pesan saya sering saya sampaikan pada setiap walimah ini, berusahalah kalian untuk memenuhi hak pasangan masing-masing dan jangan menuntut untuk dipenuhi hak kalian. Nggih, tak baleni malih. Berusahalah membangun rumah tangga, jadilah kamu perempuan yang berusaha untuk memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban panjenengan, bukan menuntut apa yang jadi hak jenengan. Insya Allah ketika pasangan suami istri sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik pada pasangannya masing-masing tanpa menuntut untuk diberikan yang terbaik, insya Allah akan membaikkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan bersamaan min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ila hadratul wasati semi nggih yang sedang sakit, Allah ngapura dosane, paring sabaran ketabahan dan sabaran, Allah angkat penyakitnya. Dan ila hadrati masalahnya Bu Hayatun nggih, Mas Peno nggih. Mugi Allah bereskan masalahnya Bu Hayatun dengan Mas Peno niki. Paringi sadar, paringi eling nggih. Ila hadrati Arusain Mas Muti Rahman dan juga Mbak Marni, Mas Budi Pramono dan Mbak Wakhosar Rahmana. Allahumma ja'alhum keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, zuriyah ingkang saleh salihah nggih. Rezekine barokah, keluargane barokah, ilmune manfaat,
Ya, paringan dzurriyyah ingkang saleh-salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana ya Allah umurana ma'arahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum wa hajatul hajah wa hadati mempelai berdua niki barokah tausiah barokah istighosah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih mekaten lan semanten pangapunten terlalu dalu nggih Bu nggih. Ngapunten ingkang saagengipun. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.